Halo guys, balik lagi bersama Bang Teo di sini. Kali ini Bang Teo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Daugan mengangguk dengan pengertian. Dia menyentuh kepalanya yang botak, bangkit dari tempat duduknya dan berkata dengan keras. Orang suci tertinggi ini mengumumkan bahwa 4 orang dari bintang orc semuanya adalah murid langsung dariku. Mereka adalah murid suci Su Xuan, murid suci Liang Bufan, Long Kui, dan Nanggong Peng. Saat kata-kata Daugan jatuh, 4 bayangan berubah menjadi 3 pria dan 1 wanita. Ketiga pria itu memiliki sikap yang luar biasa, sementara Su Xuan tampak anggun. Beritahu guru, bisakah kalian memenangkan kejuaraan? Daugan bertanya, menatap 4 orang di platform terapung. Su Xuan dan 3 lainnya dengan ekspresi serius berkata serempak, "Guru, murid bisa melakukannya." Daugan melambai, "Guru percaya pada kalian." Setelah berbicara, Daugan menarik kembali pandangannya, memandang Daozi ke samping, dan berkata dengan ringan, "Kakak, silahkan." Daozi menutup telinga, bangkit perlahan, dan suara nyaring bergema di dojo. "Wilayah bintang ras manusiaku mengirim sangguan Yusin dan Chu Wuhen." Yusin, Wuhen naik ke dojo dengan suara hormat saat Chu Wuhen yang mengenakan jubah putih tampan dan luar biasa terbang ke dojo. Ada semburan sorak-sorai dari kerumunan wanita. "Kakak senior Chu benar-benar tampan. Senior Chu jenius serba bisa di bintang ras manusia kita. Tidak hanya dia yang pertama dalam keterampilan alkimia dan senjata, tetapi dia juga yang pertama dalam kekuatan. Juga, kakak senior Chu adalah pria tertampan nomor 1 di wilayah bintang manusia kita." Mendengarkan suara para murid perempuan di antara hadirin, sudut mulut Chu Wuhen melukiskan senyuman yang menurutnya menawan. Dia mengabaikan semua orang. Matanya tertuju pada Xin Bingxuan yang berada di depan, dan dia berkata melalui transmisi suara, "Bingxuan, setelah permainan selesai, bintang 4 teknik akan hilang. Pada saat itu, kamu akan menjadi murid dari bintang ras manusia kita. Meskipun kamu akan dihapuskan dari posisi murid suci, tetapi kamu dapat yakin bahwa bersamaku, aku akan membantumu mendapatkan kembali posisi murid suci lebih cepat. Karena ayahku akan menjadi wakil penguasa istana bintang manusia." Mendengar ini, Xin Bingxuan menatap Chu Wuhen dengan dingin dan berkata melalui transmisi suara, "Kebaikan kakak senior Chu diterima oleh Bingxuan, tapi aku tidak minat." Chu Wuhen mencibir dalam hatinya, "Jalang tak tahu malu, cepat atau lambat, aku akan membiarkanmu berada di belas kasihanku." Tepat ketika Chu Wuhen bernafsu, di dojo ada semburan suara berbisik dari murid laki-laki. "Lihat semuanya, kakak senior Sangguan ada di atas panggung. Senior Sangguan sangat cantik. Dia pantas menjadi salah satu dari 4 wanita cantik di kuil Tianmen kita. Namun, kuil Tianmen seharusnya hanya 3 wanita cantik." Kakak senior Xin menutupi wajahnya sepanjang hari dan tidak tahu seperti apa dia. Sementara murid laki-laki sedang berdiskusi dengan suara rendah, seorang wanita dengan pakaian ketat melayang ke panggung dan berdiri ramping di samping Chu Wuhen. Sepasang matanya yang indah memancarkan cahaya ungu samar, itu sangat menawan. Dia adalah Sangguan Yusin, wanita paling cantik di antara murid-murid ras manusia dan orang terkuat kedua di antara murid-murid ras manusia. Pada saat yang sama, baik dia maupun Chu Wuhen bukanlah murid Daozi, tetapi dengan bakat dan pemahamannya yang sangat tinggi, dia membuat pencapaian jimat dan formasi, mengalahkan murid-murid Daozi yang dibawa dari bintang 4 teknik. Selain itu, dia memiliki identitas yang tidak ada yang berani meremehkan. Dia adalah satu-satunya murid dari kepala istana Fang Ziki. Meskipun Chu Wuhen, yang pada dasarnya romantis, memiliki ayah dengan otoritas tinggi, dia tidak pernah berani lancang di depan Sangguan Yusin. Tidak ada keraguan bahwa Sangguan Yusin adalah putri surga yang sombong, dan Chu Wuhen secara alami adalah putra surga yang sombong. Di lantai 7 pagoda leluhur, Fang Ziki menatap Sangguan Yusin. Matanya yang dingin sedikit melunak menunjukkan sedikit antisipasi, dan dia berkata, "Yusin, lakukan yang terbaik." Sangguan Yusin memandang Fang Ziki dengan gagah dan bangga. Suara transmisi suara mengandung arti mengendalikan situasi secara keseluruhan. "Guru, jangan khawatir. Murid sekarang adalah Master Jimat Tao tingkat suci dan Master Formasi Raja Tao tingkat rendah.
Bahkan jika ada Master Jimat atau tingkat suci di Bintang Orc, murid akan menjadi yang pertama. Mendengar ini, Fang Ziki menganggukkan kepalanya dan memuji. Kamu tidak pernah mengecewakanku. Kali ini guru menantikan penampilanmu. Pada saat ini di lantai 6 menara leluhur, Daokun perlahan bangkit dari tempat duduknya, menatap 9 murid langsungnya termasuk Shin Bingxuan, Miao Qingqing, Si Tonghai dan yang lain. Lalu dia berkata, siapapun yang ingin bermain, cepat bermain. Guru, murid yang akan maju. Shin Bingxuan berkata tanpa ragu-ragu. Dia tahu bahwa siapapun yang naik hanya akan malu, karena mereka sama sekali bukan lawan dari bintang manusia dan bintang orc. Tetapi dia tetap memilih untuk naik, yang menunjukkan bahwa Shin Bingxuan memiliki karakter yang baik. Adik junior ke-9, biar aku yang maju, kata Si Tonghai buru-buru. Selain itu, Miao Qingqing dan beberapa senior juga berbicara satu demi satu di hadapan adegan ini. Kecuali Fang Ziki dan Daokun, para eksekutif tingkat tinggi lainnya di pagoda leluhur semuanya mencibir, karena mereka tahu bahwa tidak satu pun dari 9 murid Daokun yang bisa mengubah nasib kegagalan. Saat ini, suara nyaring terdengar dari langit yang jauh. Kakak senior Shin, jika kamu bertarung melawan bintang manusia dan bintang orc, kamu tidak harus melakukannya sendiri. Cukup aku saja. Aduh, pahlawan kesiangan ya Bambang Tanyun nih. Begitu kata-kata ini keluar, tidak hanya Shin Bingxuan yang tercengang, tetapi juga para penonton. Mereka tidak mengerti siapa yang begitu sombong. Tanyun, itu suara Tanyun. Ketika hati Shin Bingxuan terguncang, Daokun di gedung leluhur jelas mendengar bahwa kata-kata itu keluar dari mulut Tanyun. Mereka melihat bahwa di lautan awan yang luas, Wei Rui membawa seorang pria muda dengan rambut putih, menukik dengan kecepatan tinggi dan mendarat di dojo. Tanyun, ada apa dengan rambutmu? Shin Bingxuan menatap rambut putih Tanyun dengan prihatin. Bukan masalah, kata Tanyun. Namun, Shin Bingxuan, para seniornya, dan Daokun menduga bahwa pasti Tanyun telah mempelajari kitab suci rahasia 4 teknik dalam 100 tahun. Itu disebabkan oleh upaya sungguh-sungguh dalam proses mempelajari 4 teknik. Tanyun menghadap Daokun di gedung leluhur, membungkuk dan berkata, orang suci tertinggi, izinkan junior untuk berpartisipasi dalam permainan 4 teknik. Daokun berkata, Tanyun mundur, ini bukan tempat yang seharusnya. Senior, kamu tidak jahat pada generasi muda. Generasi muda ingin melakukan beberapa upaya sederhana untuk menjaga wilayah bintang 4 teknik. 4 teknik junior telah mencapai tahu tingkat suci. Selama para murid suci yang berpartisipasi dalam permainan belum mencapai raja tahu tingkat rendah, junior memiliki kepercayaan diri untuk membiarkan mereka semua kalah. Kata-kata Tanyun seperti ledakan yang dilemparkan ke dalam pikiran Daokun, menyebabkan kepalanya berdengung. Tubuh tuanya bergetar hebat dan melompat langsung dari lantai 6 menara leluhur, meraih bahu Tanyun dengan kedua tangan. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Shin Bingxuan dan para seniornya saling memandang, bertanya-tanya apa yang dikatakan Tanyun. Tanyun melihat penampilan Daokun yang bersemangat dan mengantisipasi dengan senyum seperti angin musim semi di wajahnya. Itu benar, jangan khawatir, aku tidak akan mengecewakanmu. Baiklah, aku menantikan penampilanmu. Tubuh Daokun masih gemetaran. Terus terang, dia tidak percaya apa yang dikatakan Tanyun, karena Tanyun baru memahami buku rahasia 4 teknik, dan pengaman 4 teknik hanya dalam 100 tahun. Jika dalam 100 tahun, 4 keterampilan Tanyun benar-benar mencapai level yang dia katakan, lalu betapa menantangnya Tanyun. Ketika Daokun memikirkannya, di lantai 6 menara leluhur, Daogan menyentuh kepalanya yang botak dan berkata dengan senyum, Junior ketiga, siapa pemuda di tingkat ketiga raja leluhur ini? Dari mana dia berasal? Dia memiliki keberanian untuk mengatakan di depan semua orang bahwa dia akan mengalahkan peserta lain. Pada saat ini, Daoshi juga mencibir dan berkata, tolong perkenalkan dia kepada seniormu ini. Ketika Daokun terlalu malas untuk mengurus mereka berdua, wakil raja istana di lantai 7 pagoda leluhur menatap Tanyun dan berkata, anak muda, apakah kamu murid istanaku? Jika demikian, mengapa kamu tidak memakai seragam? Tanyun, dia adalah wakil kepala istana, cepat berlutut, kata Daokun buru-buru. Mendengar ini, Tanyun menatap leluhur naga, dan ketika dia hendak berlutut, matanya tiba-tiba melebar seolah-olah dia melihat pemandangan yang luar biasa. Di mata Tanyun yang terkejut, dia menatap Fang Ziki dan berkata, mengapa kamu di sini? Leluhur naga berteriak, beraninya kamu berbicara dengan kepala istana seperti itu? Tanyun tercengang.
Dia tidak pernah membayangkan bahwa gadis cantik yang telah baik padanya 100 tahun yang lalu ternyata adalah kepala istana kuil Tianmen. Tanyun segera berlutut dan bersujud. Wakil kepala istana, tenanglah. Anak ini tidak sopan kepada kepala istana. Seret dia keluar untuk dieksekusi, kata leluhur naga. Bawahan patuh. Pada saat ini, seorang penatua penegak hukum bangkit dari kursi di lantai 6. Namun Fang Siki berkata, "Duduklah." Tetua penegak hukum tua itu segera ketakutan sehingga dia buru-buru duduk. Fang Siki memandang leluhur naga dan berkata dengan dingin, "100 tahun yang lalu, penguasa istana dan Tanyun bertemu. Pada saat itu dia tidak tahu identitasku, jadi dia tidak bersalah." Leluhur naga tersenyum dan meminta maaf. Fang Siki mengangguk, menatap Tanyun dan berkata, "Bangunlah." "Terima kasih, kepala istana." Tanyun berdiri dengan hormat. "Tanyun, apakah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu ingin mewakili wilayah bintang 4 teknik?" "Kepala istana, itu benar," kata Tanyun. Fang Siki mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa. Menurut pendapatnya, Tanyun yang berada di tingkat ketiga ranah raja leluhur bukanlah lawan dari muridnya. Tidak peduli seberapa tinggi pencapaiannya dalam 4 teknik. "Daokun, siapa dia?" Leluhur naga menatap Daokun dan bertanya. Pada saat ini, para pejabat dan murid tingkat tinggi semuanya memandang Tanyun. Mereka sangat ingin tahu dari mana Tanyun berasal dan latar belakang apa yang dia miliki. "Laporkan kepada wakil kepala istana. Tanyun adalah pembantuku." Mendengar ini, sebagian besar pejabat dan murid tertawa terbahak-bahak dan tidak bisa menahannya. "Apa aku salah dengar? Kupikir dia murid suci. Jadi dia adalah pembantu yang bahkan bukan murid tukang. Itu sangat lucu." Seorang pembantu berkata dengan berani bahwa dia ingin mewakili bintang 4 teknik. Daogan menatap Daokun dan berkata sambil tersenyum, "Adik junior ketiga, apakah tidak ada seorang pun di wilayah bintang 4 teknik sampai membiarkan seorang pembantu maju? Jika guru tahu, dia pasti akan melompat keluar dari peti mati dengan marah." Pada saat ini Daoshi bergema, "Adik junior ketiga, apakah kamu benar-benar berencana untuk membiarkan Tanyun ini berpartisipasi dalam kompetisi 4 teknik?" "Aku mengerti. Kamu tahu bahwa muridmu akan kalah dan kamu sengaja membiarkan anak ini keluar, membuat kami jijik." Mendengarkan kata-kata keduanya, Tanyun mengepalkan tinjunya dan berkata, "Dua orang suci yang hebat." Sebelum Tanyun bisa menyelesaikan kata-katanya, dia dipotong oleh Daogan. "Diam! Apakah kamu memiliki hak untuk berbicara di sini?" Hati Tanyun penuh amarah dan suaranya sedikit lebih tinggi. "Kamu adalah orang suci tertinggi dari wilayah bintang orc, tetapi kamu begitu mengabaikan aturan istana dan mempermalukan generasi muda. Kamu melanggar hukum. Meskipun junior ini bukan murid kuil Tianmen, tetapi seseorang dari wilayah bintang 4 teknik. Mungkinkah kamu tidak menganggap kepala istana ada atau aturan istana tidak berharga di matamu?" Begitu kata-kata ini keluar, Daogan sangat marah sehingga hidungnya bengkok karena marah. "Kamu anak yang fasih, kamu berani memfitnah." "Diam," kata Fang Siki. Daogan segera menutup mulutnya. Fang Siki menatap Daokun, giginya sedikit terbuka, dan dia berkata dengan dingin, "Daokun, apa yang dikatakan Daogan bukan tanpa alasan. Hari ini, semua orang yang berpartisipasi dalam permainan adalah putra dan putri suci. Apakah kamu ingin mempermalukan mereka hanya dengan mengirim Tanyun?" Daokun berpikir sejenak dan berkata, "Kepala istana, bawahan mengerti apa yang kamu dan orang lain pikirkan. Namun, bawahan masih ingin Tanyun mencobanya. Tentu saja, bawahan akan memberi penjelasan jika 4 keterampilan Tanyun berada di bawah para murid suci yang berpartisipasi dalam permainan. Bawahan akan bersedia meminta maaf kepadamu dan memberi penjelasan." Begitu kata-kata ini keluar, Tanyun tercengang. "Tanyun, kamu tidak perlu mengatakan lebih banyak. Itu tidak ada hubungannya dengan aku mengatakan ini." Daokun berkata melalui transmisi suara. "Orang tua ini telah memutuskan bahwa jika wilayah bintang 4 teknik hilang, aku akan menghukum diriku sendiri dan meminta maaf kepada guruku di surga. Terus terang, meskipun kamu telah mencoba memahami pengalaman 4 teknik dan buku rahasia 4 teknik yang membuat rambutmu memutih, itu masih tidak cukup membuat lelaki tua ini percaya dengan keterampilanmu. Lagi pula, kamu belum pernah berlatih membuat pil. Tentu saja, apa yang dikatakan orang tua ini bukan karena aku curiga bahwa kamu membual." Mendengarkan kata-kata Daokun, Tanyun tidak menjelaskan lebih jauh karena dia tahu bahwa bahkan jika dia menjelaskan 10.000 kali, Daokun akan sulit untuk percaya.
Gunakan hasilnya untuk mempermalukan mereka yang memandang rendah dirimu. Fang Shiki menatap Daokun. Karena kamu berkata begitu, kepala istana ini tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Segera, Fang Shiki memandang leluhur naga ke samping dan bertanya, "Wakil kepala istana, apakah kamu keberatan?" Leluhur naga mengerutkan kening, berpura-pura fokus pada situasi keseluruhan. Kepala istana, meskipun bawahan tidak keberatan, tapi Tanyun bahkan bukan murid tukang, dan dia tidak bisa menjadi lawan dari domain bintang manusia dan bintang orc. Tidak masalah jika dia kalah, namun Daokun tetap akan mati. Mendengar itu, Daokun berkata tanpa ragu, "Terima kasih atas perhatian wakil kepala istana." Ketika Daokun berbicara, memikirkan kematian gurunya, dia ingin bergegas untuk melawan leluhur naga, tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa, karena kekuatan leluhur naga jauh lebih kuat dari dirinya sendiri. Pada saat yang sama, Daokun memutuskan bahwa setelah Tanyun kalah, sebelum dia meninggal, dia harus mempublikasikan pembunuhan naga leluhur terhadap gurunya. Karena Daokun berkata begitu, maka wakil kepala istana tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Leluhur naga menatap Daokun, suaranya sedikit lebih dingin. Daokun menutup mata. Dia menepuk bahu Tanyun dan berkata, "Jangan berada di bawah tekanan apapun, naik ke atas panggung." Tanyun mengangguk, berbalik dan menaiki panggung. Suara yang indah dipenuhi dengan kecemasan dan kegelisahan terdengar di bawah. "Tanyun, apakah kamu yakin?" Tanyun melihat ke belakang dan menatap Shin Bingshuan. Dengan senyum di sudut mulutnya, dia berkata, "Senior Shin, jangan khawatir. Selama aku ada di sini, wilayah bintang 4 teknik akan selalu ada." Mendengarkan kata-kata Tanyun dan menatap mata Tanyun, Shin Bingshuan tidak tahu mengapa dan merasa sedikit lebih damai di hatinya. Shin Bingshuan mengerucutkan bibirnya dan berkata, "Aku memiliki keyakinan dan harapan penuh untukmu. Jika kamu benar-benar bisa menang, aku akan mengabulkan permintaanmu." Dalam hati Shin Bingshuan, wilayah bintang 4 teknik diciptakan oleh leluhurnya, dan tidak ada yang lebih penting daripada mempertahankan wilayah bintang 4 teknik. Tanyun tersenyum melalui transmisi suara. "Aku selalu ingin tahu tentang penampilan kakak senior Shin. Nah, jika aku menang, kamu bisa membuka cadarmu." Mendengar ini, Shin Bingshuan gemetar karena suatu alasan, seolah-olah cadarnya tidak dapat dengan mudah dilepas. Jantungnya berdetak lebih cepat. Dia menatap Tanyun dan berpikir dalam hati, apakah aku benar-benar akan membuka cadar untuknya? Ketika Shin Bingshuan ragu-ragu, suara yang tak terbantahkan dari naga leluhur berkepala 9 terdengar. Semua orang diam. Selanjutnya, wakil kepala istana ini akan berbicara tentang aturan kompetisi. Semua orang mendengarkan. Tanyun mengerutkan kening. Dia menemukan bahwa di panggung, Chu Wuhan dari domain bintang manusia, Su Xuanxuan dari domain bintang orc, serta Liang Bufan, Long Kui, dan Nang Gongpeng. Mereka menatapnya, matanya penuh penghinaan. Sementara Sang Guan Yuxin, yang mengenakan pakaian ketat, tidak memandang Tanyun dari awal hingga akhir. Tanyun mencibir dalam hatinya, "Aku akan memberitahumu bahwa kalian tidak memenuhi syarat untuk membenciku." Pada saat ini, leluhur naga mengumumkan, karena hanya Tanyun yang berpartisipasi dari wilayah bintang 4 teknik, akan ada 4 duel berikutnya. 4 game itu adalah game alkimia, game pemurnian, game formasi, dan game jimat. Permainan 4 pertandingan dibagi menjadi 3 babak. 2 babak pertama masing-masing memiliki 25 poin, dan babak ketiga memiliki 50 poin. Setiap permainan memiliki total 100 poin. Skor tertinggi berarti pemenangnya. Game pertama tentang alkimia, kepala istana akan memberikan 3 jenis pil tau terbaik. Kalian harus terlebih dahulu mengidentifikasi pil obat, dan kemudian menentukan ramuan ajaib yang diperlukan untuk membuat 3 pil itu. Wakil kepala istana ini mengingatkan kalian bahwa ketiga pil tau terbaik ini semuanya disempurnakan oleh kepala istana sendiri. Banyak ramuan ajaib untuk membuat 3 pil tau tingkat terbaik, dan sifat ramuannya banyak yang hampir sama. Begitu kalian menjawab pertanyaan, jika salah satu dari 3 pil tau terbaik salah, berarti bahwa dalam permainan pil pertama, kalian akan gagal. Pada akhirnya 2 murid lainnya menang tanpa bertarung. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi Tanyun, Sang Guan Yuxin, Chu Wuhan, Su Xuanxuan, Liang Bufan, Long Kui, dan Nang Gongpeng tiba-tiba menjadi serius. Ada 2 alasan mengapa ekspresi ketujuh orang itu berubah drastis. Pertama, setelah ada sedikit kesalahan setelah menjawabnya, itu berarti bahwa permainan pertama kalah. 2 pihak lain akan mendapatkan poin kehormatan dan menang tanpa perlawanan.
tidak diragukan lagi. Itu sangat penting. Kedua dan yang paling penting, seperti yang kita semua tahu, jika kalian adalah Master Piltau tingkat suci, kalian dapat memperbaiki Piltau tingkat terbaik dan mudah untuk menyebutkan 3 Piltau yang akan diambil oleh kepala istana. Selanjutnya, jika kepala istana mengganti bahan ramuannya, maka akan sulit mengidentifikasinya. Ini adalah tugas yang hampir mustahil. Kecuali dari 7 orang yang berpartisipasi dalam permainan, ada seseorang yang pencapaian alkimianya telah melampaui alkemis Tau tingkat suci dan telah mencapai alkemis Raja Tau tingkat rendah. Oleh karena itu, sebelum putaran pertama permainan alkimia dimulai, Tanyun dan yang lainnya mengembunkan butiran keringat di dahi mereka. Dapat dibayangkan bahwa mereka berada di bawah banyak tekanan. Orang bisa membayangkan betapa mereka sangat mementingkan game ini, karena mereka tahu bahwa mereka tidak hanya mewakili individu, tetapi kemuliaan bintang masing-masing di belakang mereka.